kerjasama ya antara media dengan pemerintah Kabupaten Lombok Tengah di tahun 2023 ini beralih yang sebelumnya dari Sekretariat Daerah ke Dinas Komunikasi dan Informatika, yang alhamdulillah pada hari ini Selasa tanggal 23 Mei tahun 2023 kita bisa mengawali ini dengan harapan kedepannya kerjasama antara pemerintah dan media ini semakin berkualitas, semakin meningkat kualitas output kerjasamanya. Itu pertama sebagai pengantar yang ingin kami sampaikan. Berkenaan dengan itu tentu kami dari OPD pada kesempatan ini mengaturkan banyak terima kasih kepada Dinas Kominfo yang sudah memfasilitasi kegiatan ini. Terima kasih yang setulus-tulusnya juga kami sampaikan kepada rekan-rekan kawan-kawan media atas kehadirannya pada kegiatan kita pada hari ini. Berkenaan dengan agenda kita pada hari ini, tentu kami dari OPD dalam hal ini Bakes Bangpol selaku perangkat daerah yang diberikan tanggung jawab untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan umum, satu-satunya perangkat daerah yang ada di kabupaten kota untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan umum yang ada di Bakes Bangpol. Ruang lingkup urusan pemerintahan umum itu salah duanya, gitu ya. Bukan salah satunya, salah duanya dari sekian banyak urusan pemerintahan umum itu adalah urusan pembinaan politik dan ideologi Pancasila, dan juga perlu kami sampaikan pada kesempatan ini, yaitu di dalam pembinaan ideologi Pancasila bertambah urusannya yang sebelumnya soal pembinaan terhadap generasi muda ya, sebagai penerus kepemimpinan nasional, pembinaan bangsa, sebelumnya ada di Dinas Pemuda dan Olahraga. Pada tahun 2023 ini beralih ke Bakes Bangpol. Dalam hal ini pembinaan kepaskibrakaan dan program pembinaan ideologi Pancasila itu diaktualisasikan melalui pembentukan duta Pancasila ya. Nah, terkait dengan tema pertama terkait dengan pembinaan politik ya. Pembinaan politik dalam negeri loh ya, bukan luar negeri. Pembinaan politik luar negeri, ruang lingkupnya adalah salah satunya memfasilitasi penyelenggaraan agenda politik. Memfasilitasi penyelenggaraan agenda politik, baik itu agenda politik nasional, provinsi, kabupaten maupun di tingkat desa kelurahan, di tingkat desa ya. Kelurahan enggak ya, di tingkat desa. Nah, sebagaimana kita ketahui pada tahun 2023 ini kita sudah memasuki tahapan pemilu serentak tahun 2024. Pemilu serentak tahun 2024 menurut catatan kami hari ini tanggal 23 Mei ya, 166 hari lagi ya, 166 hari lagi kita hitung mundur, kita akan melaksanakan pemungutan suara untuk pemilu legislatif yang insya Allah nanti itu pada tanggal
Februari 2024. Jadi 166 hari lagi. Tepatnya di hari ini kita sudah berada di tangga ke-6. Tahapan ke-6. Tangga ke-6. Dari 11 tahapan di dalam pelaksanaan pemilu serentak 2024. Jadi kita sudah berada di tangga ke-6 ini, yaitu di tahapan pencalonan. Jadi itu berdasarkan PKPU nomor 3 tahun 2022 tentang tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024. Kita sudah berada di tangga ke-6 dari 11 tangga yang harus kita tahapan. Siapa yang akan menjalani proses itu? Semua elemen bangsa dan negara. Jadi bukan hanya peserta pemilu, termasuk juga anak kecil, orang tua jompo, pejabat maupun masyarakat biasa. Nah, hari ini kita tanggal 23 Mei di tahapan pencalonan ini juga beririsan beberapa agenda dengan pemutahiran data pemilih. Sebagaimana kita ketahui, sudah ditetapkan bahwa di Kabupaten Lombok Tengah untuk tingkat kabupaten kota legislatifnya dibagi menjadi 6 daerah pemilihan dengan ada pergeseran kuota kursi per dapil. Itu sesuai dengan jumlah penduduk di dapil yang bersangkutan, yaitu yang dapil 1 sebagaimana kita ketahui Praia Tengah itu sebanyak 9, kuotanya dapil 2 9, dapil 3 9, dapil 4 7, sebelumnya 8 ya. Dapil 5 yang sebelumnya 8 bertambah 1 menjadi 9. Dapil 6 tetap 7. Nah, ini penghitungan kuota itu untuk kita sama-sama pahami, sadari, itu berdasarkan jumlah pemilih, bukan jumlah pemilih ya, tetapi jumlah penduduk, namanya bilangan pembagi penduduk. Jadi jumlah penduduk itu yang menentukan kuota kursinya, dan itu yang menjadi alokasi yang akan diperbutkan oleh peserta. Siapa pesertanya? Pesertanya adalah partai politik. Pesertanya adalah partai politik dengan semua organ di dalam partai politik itu sendiri. Tentu ada pengurus partainya, tentu ada kadernya. Dan alhamdulillah di tahapan ini berjalan sebagaimana ketentuan di dalam mekanisme pelaksanaan tahapan pemilihan umum. Artinya yang ingin kita sebut pada kesempatan ini, kalau kita melihat sampai dengan saat ini tingkat kedewasaan berpolitik kita semua elemen bangsa kita di Kabupaten Lombok Tengah, alhamdulillah menggembirakan. Tentu di dalam proses itu ada sesuatu dinamika, ya. Ada dinamika yang itu menjadi bagian dari proses kita di dalam berdemokrasi. Dan alhamdulillah sesuai dengan mekanisme yang ada itu terlaksana. Ingin kami sampaikan pada kesempatan ini ya, stressingnya adalah kita bagaimana perkembangan pemilih. Yang kedua, tadi itu pencalonan untuk pemilihan politik, perkembangan pemilih. Jadi pada tanggal 11 Mei kemarin dilakukan pleno untuk melakukan pemutahiran hasil coklit ya, daftar pemilih sementara yang berdasarkan keputusan KPU
berita acara pleno ya, berdasarkan berita acara pleno KPU tanggal 11 Mei itu, jumlah pemilih kita di Kabupaten Lombok Tengah itu mencapai 774.813 calon pemilih. Calon pemilih ya, karena belum di DPT kan, masih sementara. Daftar pemilih sementaranya berjumlah 774.813 calon pemilih. Dia akan menjadi pemilih nanti setelah ditetapkan menjadi di dalam daftar pemilih tetap tanggal 21 Juni bulan depan. Artinya tinggal sebulan lagi. Ini menjadi pemilih dia. Nah, ini perlu kita stressing, mengingat target kita, target di RPJM Kabupaten Lombok Tengah tahun 2021-2026, tingkat partisipasi menjadi ukuran itu mencapai 74%. Tingkat partisipasi pemilih pada pemilu tahun 2024. Nah, kalau kita kalikan yang 774.813 kali 74% itu jadi berapa itu nanti? Dia itu targetnya ada. Itu yang harus menggunakan hak pilihnya. Berkenaan dengan ini kan tentu semua berharap semua elemen negara yang ada di Kabupaten Lombok Tengah ini sama-sama untuk kita mendorong, memberikan motivasi dan sama-sama membimbing calon pemilih itu nanti, pemilih nanti setelah ditetapkan tanggal 21 Juni untuk menggunakan hak pilihnya. Kenapa ini penting? Karena mungkin antara 5 sampai 10 menit kita ada di bilik suara, itu akan mempengaruhi nasib kita sepanjang 365 kali 5 hari ke depannya. Jadi entry point kami sangat berharap kepada kita semua elemen bangsa, dalam hal ini disampaikan melalui teman-teman media, ayo kita sama-sama berpartisipasi aktif di dalam menggunakan hak pilih kita nanti 166 hari lagi. Nah, untuk pemilih, proporsi pemilih terbesar itu ada di dapil 1. Pemilih terbesar ada di dapil 1, kemudian yang kedua ada di dapil 3, yang ketiga ada di dapil 5, yang keenam ada yang keempat ada di dapil 2, kemudian dapil 4 dan terakhir dapil 6. Itu urut-urutan jumlah pemilih. Tentu peserta di sini, peserta dengan kader-kadernya, dalam hal ini bakal calon statusnya saat ini. Bakal calon, belum jadi calon, masih bakal calon. Itu nanti akan berproses untuk sama-sama juga turut aktif, kita harapin bakal calon, dan nanti setelah ditetapkan menjadi calon anggota legislatif, aktif memfasilitasi, membimbing, menghimbau semua warga masyarakat yang memenuhi hak untuk menggunakan hak pilihnya untuk sama-sama menggunakan hak pilihnya itu, karena akan menentukan 365 hari kali 5 ke depan nasibnya. Itu entry point kita pertama untuk soal pembinaan politik dalam negeri ya. Kemudian tentu di dalam proses itu ya, ada warga nanti barangkali ini mumpung masih ada waktu nih, tinggal beberapa 1 bulan lagi gitu, sebelum kita bisa difasilitasi supaya memenuhi persyaratan untuk menjadi pemilih. Jadi bicara partisipasi, tidak kita hanya
melihat bagaimana nanti di saat pencoblosan suara. Partisipasi pemilih itu sangat dipengaruhi oleh proses yang panjang, dari proses fasilitasi, pembinaan, pendampingan dan seterusnya untuk memenuhi syarat pemilih sampai dengan nanti di pemilihannya, di pemungutan suara, penggunaan hak pilihnya, yaitu bicara hak pilih, bicara partisipasi akan sangat menentukan proses itu untuk mencapai yang 74% itu. Jadi mencapai 74% tidak segampang hanya dengan memobilisasi ketika H-1 atau H-2 dan seterusnya untuk waktu pemungutan suara. Itu bicara partisipasi pemilih. Jadi itu proses yang panjang. Jangan sampai nanti ketika H-1 ketika dibagi panggilan untuk menggunakan pilih nggak dapat ribut. Kenapa ini nggak dikasih? Kenapa saya tidak punya hak? Kan begitu. Jadi untuk itu bukan tanggung jawab penyelenggara saja, bukan tanggung jawab negara saja. Itu tanggung jawab semua komponen bangsa. Ya masyarakatnya, ya penyelenggara negaranya. Yang kedua yang ingin kami stressing pada kesempatan ini adalah bagaimana kita sama-sama untuk melakukan pengawasan partisipatif dalam proses pelaksanaan agenda politik nasional. Apa itu pengawasan partisipatif? Jadi pengawasan partisipatif itu adalah pengawasan yang lahir dari kesadaran personal kita untuk turut serta membantu penyelenggara membantu penyelenggara dan pengawas pemilihan umum itu sesuai dengan mekanisme yang diatur di dalam ketentuan yang berlaku. Karena kalau kita bicara nama peraturannya banyak sekali nih, PKPU 1, 2, 3 dan seterusnya, sesuai dengan konsep ya tahapan itu, tahapan pemilihnya. Bicara pengawasan partisipatif pun juga halnya dengan penyelenggara negara. Siapa penyelenggara negara itu? Ya, penyelenggara negara itu bukan hanya pegawai negeri sipil, garis bawah itu, bukan hanya ASN. Penyelenggara negara itu adalah semua organ, organ atau badan yang sumber pembiayaannya itu adalah dari negara. Entah itu dia pengelolaannya melalui mekanisme APBN, APBD, APBS. Jadi bicara penyelenggara negara itu mulai dari presiden sampai dengan kadus. Itu garis bawah. Jadi selama ini kita kalau menganggap penyelenggara negara itu hanya pejabat, pegawai negeri sipil gitu. Itu hanya sebagian kecil. Ada jajaran direksi BUMN, BUMD, sumber anggarannya dari mana? Dari negara juga. Itu menjadi concern kita di dalam pemilihan politik adalah bagaimana netralnya. Apa itu netral? Kalau kita bicara politik, tidak ada satu makhluk pun yang namanya manusia itu lepas dari yang namanya politik. Karena itu bagaimana Aristoteles bilang kan, zoom politiken, tidak ada. Tetapi caranya yang diatur. Penyelenggara negara tidak boleh untuk terlibat di dalam politik praktis. Apa itu politik praktis? Kan begitu. Nggak boleh lah dia jadi anggota parpol misalnya. Nggak boleh terlibat kampanye. Kalau sudah nanti nggak boleh. Bahkan sekarang berdasarkan ini khusus untuk yang ASN ya, bahkan itu ada kesepakatan bersama antara Menpan RB, Kepala BKN, Ketua Komisi ASN dan juga Bawaslu
Apa isi kesepakatannya? Satgas untuk penegakan netralitas. Contoh kecilnya saja, hanya nge-like di media sosial, calon nge-like saja yang kontennya adalah konten aktivitas politik praktis calon itu sudah kena unsur. Hanya nge-like aja nih, apalagi mau komen, posting, kemudian termasuk memiliki mungkin foto profil berlatar belakang calon atau partai, identitas kepartaian, karena unsur itu. Jadi mekanisme kerjanya tetap melalui Bawaslu untuk urusan pelanggaran. Ketika ada indikasi itu melalui Bawaslu proses, hingga Bawaslu nanti menerima laporan dari dua sumber. Laporan yang satu dari masyarakat, yang kedua dari Satgas. Lalu diproses. Itu untuk proses netralitasnya di Bawaslu. Bagaimana konsekuensinya dengan etik? Konsekuensinya dengan etik dari penyelenggara negara itu tentu ada konsekuensi logis atas pelanggaran ketika terbukti. Tentu ada konsekuensi logis. Misalnya kepala desa, perangkat desa, misalnya kan, Pak Agus kasih kaur apa namanya itu, ada unsur berproses dan terbukti. Tentu dia harus dikembalikan kepada norma larangan yang mengatur soal penyelenggara negara itu. Kalau misalnya di PNS itu ada penegakan disiplin PP 43 misalnya kan, atau ada Perkap BKN nomor 6 misalnya, sesuai dengan PP nomor berapa itu tentang disiplin pegawai untuk pegawai negeri sipil. Untuk desa tentu tunduk kepada undang-undang desa, untuk perangkat di desa. Untuk BUMN, BUMD dan seterusnya tentu tunduk kepada rujukan yang mengatur undang-undangnya. Semua mengatur kode etik. Itu kita bicara soal praktis. Tapi boleh berpolitik. Contohnya apa? Ketika kita kan tadi kami sampaikan tadi, ayo dong semua gunakan hak pilih. Menggunakan hak pilih itu adalah aktivitas politik. Itu aktivitas politik. Kita memberikan suara, ya wes, berikan suara sesuai dengan hati nuraninya. Monggo. Yang dilarang adalah praktisnya. Kenapa? Menghindari benturan kepentingan. Itu dia tujuannya, menghindari benturan kepentingan. Penyelenggara negara itu berdiri di atas semua golongan. Kalau sudah terjadi benturan kepentingan, terjadilah di situ konflik kepentingan kan? Ketika konflik kepentingan terjadi, maka instabilitas larinya akan terganggu di situ. Itu konteks pembinaan politik. Jadi alhamdulillah saat ini sedang berproses kita juga di Kabupaten Lombok Tengah untuk MOU dengan Bawaslu antara Satgas yang unsurnya nanti dari pembinaan kepegawaian, kemudian pembina desa, kami juga Diksbangpol dan juga APIP, inspektorat, karena ada organ PDOPD-nya di inspektorat namanya pengawas penyelenggara urusan pemerintahan daerah. Itu akan berbuat untuk memantau, mengawasi, membina dan menindak sesuai dengan kode etik yang berlaku di dalam etika profesinya masing-masing penyelenggara negara itu. Itu untuk pembinaan politik ya. Terus yang untuk pembinaan ideologi Pancasila yang kedua ya, tema kedua ingin kami sampaikan pada kesempatan ini bahwa alhamdulillah mulai tahun ini kegiatan pembentukan paskibraka dan pembinaan ideologi Pancasila itu akan dilakukan melalui format satu, pembentukan paskibrakanya, dan yang kedua pembentukan duta Pancasila. Siapa dia gitu kan? Jadi
Gamelannya seperti ini. Paskibraka bukan hanya bertugas mengibarkan bendera. Jadi tugasnya bukan hanya ngibarin bendera tanggal 17 Agustus misalnya, atau tanggal 1 Juni hari lahir Pancasila itu, bukan hanya di situ. Tapi mereka nanti setelah di antara sela-sela kegiatan itu akan melaksanakan program untuk membumikan bagaimana melaksanakan nilai-nilai Pancasila. Jadi ini mereka nanti sekolah-sekolah, sasarannya ke generasi muda tentunya. Generasi apa sekarang namanya? Milenial, generasi Z. Ke situ mereka. Insyaallah nanti tanggal 1 Juni ini itu akan dikukuhkan oleh Bapak Presiden RI tanggal 1 Juni menjadi rangkaian dari kegiatan peringatan hari lahir Pancasila. Siapa dia akan begitu? Siapa dia? Kami sudah melakukan proses semenjak bulan Februari, gitu. Melakukan proses semenjak bulan Februari. Jadi rekrutmen calon duta Pancasila alias Paskibraka ini diikuti oleh 264 orang pendaftar dari semua SLTA, baik itu yang negeri maupun swasta, Kabupaten Lombok Tengah. Kelas berapa ya namanya, kelas 1 SMA ini? Ke 10 ya? Ya, kelas 1 SMA. Kelas 1 SMA. 100 SLTA ya, saya bilang SLTA karena ada juga yang MA di pondok pesantren. 164 orang pendaftar. Jumlah satuan pendidikannya 44 satuan pendidikan negeri maupun swasta, SMA, SMK, MA negeri maupun swasta. 44 yang berpartisipasi setelah mengikuti 7 tahapan. Alhamdulillah Kabupaten Lombok Tengah menemukan 37 orang peringkat 1 sampai 37 dari 264 pendaftar tersaring menjadi 37 orang. Yang mana yang 37 orang ini, 33 orang itu mulai dari 33 orang ya, itu akan bertugas dia sebagai anggota Paskibraka tingkat kabupaten, anggota Paskibraka dan duta Pancasila tingkat kabupaten Lombok Tengah. 33 orang, 3 orang di provinsi dan 1 orang tingkat nasional. Tanggal berapa ya? 15 Mei kalau saya tidak salah ya, itu sudah dikeluarkan keputusan di tingkat seleksi nasional. Peringkat terbaik pertama untuk provinsi NTB pertama dan kedua itu lahir dari Lombok Tengah. Terakhir dulu hanya sekitar 17 tahun yang lalu kita mengirim Paskibraka nasional. Sekarang muncul lagi kita, alhamdulillah 2 orang dari Lombok Tengah dan bukan dari kota Praia. Bukan dari kota Praia, tapi dia dari SLTA di luar kota, kabupaten ya. Oh ya, 1 dari kota ya, lupa saya. Dua-duanya peringkat 1, 2 putra itu dari Lombok Tengah, yang satunya dari Jongkat, yang keduanya dari Semua Satu Praia. Kemudian yang 33 yang berapa ya? 35 itu ada dari Perigeratu, ada artinya apa? Semua 7 kabupaten Lombok Tengah diberikan kesempatan dan terbukti bahwa seleksi alam menghasilkan itu kualitas generasi kita nggak kalah dengan
kabupaten kota lain. Terbukti SDM Lombok Tengah kencang. Ini buktinya, 2 terpilih ke tingkat nasional, 3 di provinsi, sisanya di kabupaten Lombok Tengah. Kemudian apa? Yang menjadi paskibraka tingkat provinsi, ruang lingkup tugasnya sebagai duta Pancasila adalah tingkatan provinsi Nusa Tenggara Barat. Yang di tingkat nasional, ruang lingkup tugasnya sebagai duta Pancasila adalah tingkatan nasional. Alhamdulillah ya, dengan proses seleksi alam yang independen kepada panitia seleksinya mampu membuktikan bahwa ini generasi Lombok Tengah. Kemudian ke depan mereka dalam program Duta Pancasilanya seperti kami sampaikan tadi, dia akan tergabung di dalam program pembinaan ideologi Pancasila oleh Badan Pembina Ideologi Pancasila Republik Indonesia, BPIP, ya. Bersama dengan pemerintah daerah, dalam hal ini melalui Badan Kesbangpol. Ya. Saya rasa itu poin-poin yang ingin kami sampaikan pada kesempatan hari ini. Terima kasih Pak Kabid dan rekan-rekan media. Terus selanjutnya saya serahkan ke Pak Kabid.